Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidnia Sifahan. Saya kuliah di IT Telkom Purwokerto. Sekarang saya udah semester 6 ya, guys. Untuk jurusan saya ngambil S1 Teknik Industri di IT Telkom Purwokerto. Dan untuk sekarang saya di Kujang Banyumas itu alhamdulillah diamanai sebagai ketua DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi, di mana sekarang ini periode yang pertama ya. Jadi untuk organisasi yang masih awal lah di Banyumas ini. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhtar Fauzi. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1, semester 6. Di Kujang ini saya sebagai staf DPO. Perkenalkan, nama saya Novel Gani Nur Faizi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Industri semester 6. Di Kujang saya menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi atau DPO. Kujang menurut saya ini apa ya, wadah inspirasi lah buat teman-teman adik-adik SMA, masyarakat, dan ya untuk kaula muda di wilayah Banyumas lah. Baik, Kujang itu kunjungan inspirasi di mana kita itu pertamanya mengadakan sebuah seminar dan kampus expo ya. Jadi di tahun 2021 kemarin kita mengadakan memusyawarahkan sebuah gagasan di mana kita itu kepengen menjadi sebuah organisasi. Jadi sekarang itu Kujang organisasi yang sudah dibentuk pada tahun 2021. Kujang ya. Kujang sendiri itu ya kayak pertamanya kan cuma kepanitiaan. Nah, tapi sekarang kan berubah jadi organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, sama apalagi satunya ya, lingkungan. Itu ya kayak organisasi, tapi dari Kujang sendiri itu maunya organisasi yang mengepentingkan itu kayak rasa kekeluargaan gitu loh. Kayak kompak dan lain-lain, intinya kayak gitu. Tapi secara pelaksanaan kayaknya belum maksimal dan diharapkan buat kedepannya lebih maksimal lagi soal kayak tujuan utamanya dari Kujang itu sendiri. Di periode sebelumnya saya menjabat sebagai wakil ketua Kujang Banyumas. Untuk sebelumnya lagi juga saya menjadi anggota lekap di Kujang Banyumas. Jadi saya udah tiga periode di Kujang Banyumas. Alhamdulillah. Oh baik, saya itu pertama masuk Kujang itu di part 3 sekitar tahun 2019. Dulu saya sebagai humas, di mana dulu itu masih seminar dan kampus expo biasa kepanitiaan. Terus di part 4 alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua Kujang dalam konteks ketuanya itu ketua acara, bukan ketua organisasi kayak gitu. Terus sekarang saya sebagai staf DPO. Di Kujang itu pertama Kujang tahun 2019 kayaknya, yang di Suteja itu sebagai staf PDD. Terus selanjutnya Kujang yang 2020 apa ya, kayaknya kalau nggak salah 2020 apa 2021 yang di Telkom itu jadi Kadif PDD. Terus sekarang jadi DPO bagian eksternal. Kujang dan kegiatan lainnya. Untuk membagi waktunya ya yang pertama pasti semua teman-teman Kujang tahu ya, kayak kalau yang prioritas yang mana, yang lebih penting yang mana, itu yang diutamain terlebih dahulu. Akan tetapi seperti kita tuh harus punya kayak komitmen lah, dimana kalau udah punya kayak mengiyakan atau janji
bahwasanya udah mau datang di suatu acara tersebut, diusahakan jangan sampai telat-telatan lagi. Ya, pinter-pinternya pribadi masing-masing lah, Mas Mbak yang di sini. Oh iya. Cara membagi waktu yang pertama itu harus memiliki jadwal ya. Jadi setiap orang itu kalau misal baik itu mengikuti organisasi maupun tidak mengikuti organisasi, kita kan perlu jadwal di mana kita bisa menjadwalkan kegiatan-kegiatan pada hari esoknya kayak gitu. Jadi nggak tabrakan atau nggak berbenturan antara kegiatan satu sama kegiatan lain kayak gitu. Untuk pembagian waktu sendiri sih kayaknya kalau udah benar-benar jalanin ya, misal saya pas itu ikut di 3 organisasi, itu tergantung prioritas acaranya sih. Misal ada rapat penting, tergantung dari prioritasnya kita dulu mau ngepentingin yang mana dulu loh. Kayak misal di Kujang ada rapat, misal kayak rapat besar, nah yang di lain organisasi misal rapat cuma bahas sekedar misal lagi nggak ada event atau rapat-rapat biasa kumpul. Nah itu yang mengepentingkan dulu yang rapat besar. Soalnya kayak di situ kan prioritas lebih diutamakan. Memecahkan masalah. Untuk masalah sendiri ya. Masalah itu kalau menurut saya, kalau anak atau anggotanya pribadi masing-masingnya kayak benar ngejalaninnya, pasti nggak ada masalah sih. Cuman kalau misal ada masalah yang tiba-tiba datang gitu, atau masalah yang tiba-tiba datang ke Kujang, ya yang pertama sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi ya, kita kayak mengumpulkan beberapa informasi dari sudut pandang berbeda, dikumpulkan jadi satu, dan kita bisa menyimpulkan di situ untuk nanti hasil kesimpulannya bisa kita pikir bersama-sama bersama teman-teman TPO dan pengurus Kujang untuk dicari penyelesaian masalahnya. Itu Mas Mbak di sini. Permasalahan ya, untuk pemecahan permasalahan itu biasanya di Dewan Pertimbangan Organisasi itu pertama kita menghimpun informasi dari bawah, misal dari anggota, terus ke kepala departemen, habis itu ke PPH Kujang. Nanti PPH Kujang itu menyampaikan ke Dewan Pertimbangan Organisasi. Nanti di Dewan Pertimbangan Organisasi itu akan ada semacam rapat untuk memusyawarahkan permasalahan apa yang perlu dicari jalan keluarnya kayak gitu. Nanti setelah kita memusyawarahkan di Dewan Pertimbangan Organisasi, baru kita naik ke Dewan Founding Father kayak gitu untuk dibicarakan lebih lanjut kayak gitu. Untuk DPO kan Dewan Pertimbangan Organisasi. Misal ada masalah besar, nah itu kita cari dulu permasalahannya itu apa, terus pihak yang terkait itu siapa aja, terus diadain musyawarah, terus diadain itulah kayak musyawarah dulu, dicari inti permasalahannya apa, nanti kayak kesepakatan aja mau gimana cara penyelesaiannya lebih baik. Maksudnya kan daripada nanti ada masalah tapi pihak yang lain itu nggak puas, mending kayak bersuara semua gitu loh. Karakter anggota ya, pengurus ya. Sebenarnya kalau dari Kujang itu siapa yang mau, yang benar-benar ingin belajar ya monggo-monggo wae masuk Kujang. Yang penting semangat, anaknya humble, nggak mudah terprovokasi satu sama lain. Ya intinya semangat mencari pengalaman lah, ilmu lah. Soalnya kan ada pepatah ya gitu ya, kayak pengalaman itu guru yang paling berharga di hidup ini gitu kan. Ya intinya humble lah anaknya lah, terus mau bekerja keras di Kujang Banyumas gitu. Untuk karakter pengurus sendiri, yang pertama itu pastinya harus niat ya, karena setiap landasan seseorang itu melakukan sesuatu itu pertama niat. Yang kedua itu orangnya jujur, dimana jujur ini tuh bisa bisa dikatakan profesional, dimana kita itu seharusnya ada kegiatan hari ini, misal ada kegiatan Kujang dan selain kegiatan Kujang juga ada kegiatan organisasi lain. Kita tuh harus jujur, waktunya itu
kapan sih waktunya kayak gitu. Ya misal jam 9 di Kujang, di sana jam 10 kayak gitu, ya kita harus jujur bahwasanya kita itu harus jujur lah, jujur, jangan sampai membohongi salah satunya kayak gitu. Untuk karakter ya, misal di Kujang, sebenarnya karakter ini yang harus kayak diterapin di setiap organisasi gitu loh. Yang utama itu tanggung jawab sama suka sama organisasi. Soalnya kalau udah suka sama organisasi, kayak mau gimana cara susahnya permasalahan di organisasi itu pasti kayak bisa aja orang itu kayak gimana sih ya, bisa ngerintangin itu semua loh. Kayak yang penting tanggung jawab sama suka dengan organisasi itu. Dah. Pesan dan harapan dari kami. Ya, kita kan masih organisasi baru ya di wilayah Banyumas ini. Ya kita sama-sama lah. Kita kayak gotong royong untuk mewujudkan cita-cita Kujang Banyumas yang punya kayak punya harapan dan tujuan ke beberapa bidang. Ya kita sama mewujudkan cita-cita tersebut. Nggak kayak istilahnya jangan ada rasa sungkan atau males lah. Kalau kita semangat, kita ikhlas, pasti hasilnya juga memuaskan. Untuk pesan sendiri, saya memiliki pesan semangat untuk pengurus Kujang karena kita itu udah setengah periode lebih dan kita sebentar lagi akan mengadakan musyawarah anggota ya, dimana nanti semua kegiatan, semua program kerja ataupun agenda yang sudah dilaksanakan selama 1 periode ini bakal dipertanggungjawabkan. Untuk pesan sendiri ya, kayak setiap organisasi itu punya gaya yang beda-beda buat keorganisasiannya. Nah itu tergantung sama kadif-kadifnya itu sendiri. Nah sebaiknya kayak untuk kadif-kadif sendiri, kadif atau kadep atau departemen itu kayak benar-benar tahu semua permasalahan dari bawahannya. Nah nanti misal kadep itu kurang bagus, nanti baru naik ke BPH, paham nggak sih? Intinya diutamain di kadep dulu. Kadep harus maksimal baru ke BPH. BPH juga harus maksimal, nggak boleh kayak dibutuhin hilang. Terus kalau ada masalah hilang, nggak ada tanggung jawab. Itu kayak apa sih? Wong ora tanggung jawab lah intinya lah ya, paling ubah kayak. Terus buat ketua sama wakil harus memahami semua sih, maksudnya harus benar-benar kalau presiden harus merakyat gitulah, harus tahu bawahan juga. Terus buat dewan kayak apa sih ya wis biasa lah, cuma dewan di organisasi, dewan yang wah itu maksudnya biasa aja intinya, tapi harus melaksanakan tupoksi yang ada. Tambahan buat pesan untuk seluruh anggota Kujang sendiri. Kujang itu udah organisasi lah ya. Harusnya dari semua staff, semua anggota, intinya seluruh itu udah sadar. Kalian udah dewasa, udah kuliah, udah gede. Untuk menjalanin organisasi itu jangan baperan, kayak kesini dikit, kayak gimana sih ya? Kayak ngomong di belakang. Intinya kalau pas wawancara kalian katanya bilang Kujang itu untuk apalah bla bla bla, untuk mencari pengalaman dan lain-lain. Itu harusnya kamu jalannya nggak boleh baperan. Soalnya kalau misalnya bayangin di organisasi aja baperan, apalagi di kehidupan nyata loh. Nah itu kalian gimana nanti kalau di organisasi aja udah baperan, tapi nanti di kehidupan nyatanya gimana nanti ke depannya. Udah sih cukup, sekian. Mantep lah, mantep. Semangat. Cukup. Kenapa saya bilang cukup? Kayak ya buat organisasi baru udah sampai kayak gini udah cukup bagus lah, udah cukup gitu lah.